orang Batak habitatnya itu hari ini dapat duit, hari ini saya makan. Ribuan itu Metro Mini di Jalan Pemuda, kantor pusat. 70% itu punya orang Batak. Batak itu tahu nggak asli kepanjangannya? Banyak taktik. Setiap kali saya lewat terowongan Cawang bersama teman gitu, seringkali cuma dua macam cerita yang saya dengar. Pertama, katanya daerah sini, Cawang Cililitan sini didominasi oleh orang-orang Batak. Dan yang kedua, biasanya cerita-cerita kriminal gitu, di Palak atau di Jambret gitu. Satu lagi kasus, dia lagi duduk di halte sini. Cuma nanya, kenal si ini nggak? Dia bilang nggak tahu, langsung di... Jadi ada berapa bekas bacokan gitu di tangannya. Nah, saya percaya selalu ada penjelasan yang lebih panjang dari setiap cerita, dari setiap anggapan umum yang beredar di masyarakat gitu. Ini Cawang Cililitan, saya Dea Nugrah, selamat datang di Asumsi Distrik. Kalau mengobrol dengan kawan-kawan yang bersuku Batak, tanpa sadar saya kerap mengikuti logat mereka. Makin seru pembicaraannya, makin dalamlah saya terjerumus dan melupakan logat saya sendiri. Meski sepele, saya kira hal itu mencerminkan perasaan saya bahwa ada sesuatu yang memikat, yang membuat saya ingin tahu lebih banyak tentang orang-orang Batak. Bagaimana kebiasaan mereka, apa yang penting bagi mereka, dan seterusnya. Ke Cawang dan Cililitan, Jakarta Timur, saya datang membawa banyak pertanyaan. Ada, gua di Siantar itu punya 4, 6, 7 kandang. 7 kandang Memang babi. peternak ya? Iya. Jadi memang itu rutinitasnya. Pagi ngasih makan babi, sore ngasih makan babi, siang mandiin. Kenapa akhirnya memutuskan untuk ke Jakarta gitu? Yang abang pernah dengar apa? Yang gua tangkap sih, karena memang sebagian besar keluarga gua, tapi kebanyakan orang Batak tuh emang wajib merantau. Oke. Tapi biasanya kita dengar yang begitu tuh laki-laki kan? Iya. Nah kalau, karena nyokap tuh emang dari dia muda, emang dia ada yang cari duit. Terus dia kesini, awalnya gitu dagang. Nah emang nyokap juga Bronx, dia dagang. Awalnya di Rawamangun, terminal. Dari Rawamangun dia dagang di terminal Cililitan. Dan dia juga kayak gitu, dia kalau pulang nih suka cerita. Tadi ada di depan mama di Jambret, orangnya sampai jatuh dari bus. Terus gimana? Iya yang Jambret minum kopi di warung mama. Biasa aja gitu. Udah hampir tiap hari tuh kayak begitu. Jadi kalian kalau kalian ke Mayasari, Cililitan kalian cari pisang goreng beras tagi ya. Nih depannya. Langsung kalau kalian halte busway BKN langsung nih paling nempel. Aku endorse ini, Be. Bang Janda ada warung langganan dekat sini, Lapo langganan gitu. Kalau lapo aku hampir udah semua kecoba. Ini lapo ras, dia masakan Simalungun. Ada kalau mau yang agak-agak mie goreng, bakmi, aku biasa di Sinar Medan. Kalau aku bilang daging babi itu, daging babi itu kalau kena obat nyamuk aja udah enak. Jadi diapain juga enak. Kena Itu obat prinsipnya. nyamuk. Mulai buka Lapo itu tahun berapa Pak berarti? Saya mulai udah setelah menikah aja 94. Jadi kamu baru di sini kan? Kalau kamu datang ke daerah saya, sampai ke terpojok pun di situ semua ada lapo-lapo. Iya. Ada. Jadi kemalaman pun kita di situ, udah lihat di situ ada lapo. Kumpul-kumpul, ada yang minum hobinya, ada yang judi. Setiap lapo itu Setiap lapo. harus ada catur dan gitar, itu aja udah. Udah cukup ada catur dan gitar udah lah. Iya, udah. Makanya orang Batak sendiri main gitar. Ada berdua main catur. Ada bertiga trio kan. Ada berempat nyanyi-nyanyi. Habis itu nanti udah lang-lang buana itu pikiran mereka. Udah macam-macam. Jadi hebatnya tuak ini kalau di sana melahirkan ibu-ibu pun ikut minum tuak. Dan bukan hanya gelas. Langsung itu di teko besar itu untuk ibu-ibu itu. Kebiasaannya begitu ya? Iya, kebiasaannya. Dan memang terbukti Begini sehat. satu tuh. Kalau datang orang melihat perempuan melahirkan,
Ya kasihlah, katakanlah semacam dukungan uang dalam amplop. Judulnya itu pasti dia bilang pasti tuak na tonggi. Tua yang manis katanya. Bahwa Jakarta ini adalah ibarat madu bagi orang Batak dia ada di kampung. Ada sengsara di Jakarta ini orang Batak. Gak Udah ada, lebih terus sengsara terang di aja. kampung. Hah? Udah lebih Sengsara sengsara. di kampung. Karena apa? Karena kalau dia masih tambah di kampung, hati-hati ayam orang habis. Jangankan ayam, kebo bisa diangkut. Nah itu kasus besar sekarang di kampung kita. Orang-orang yang nggak mau berantau itu, kebo. Ada kebo masukin ke dalam truk, angkat, jual. Memang di kampung kita itu tidak ada apa-apa. Kita bertumbuh besar pun kita karena ubi. Jarang dapat dulu ada di sana beras. Akhirnya orang-orang Batak yang dahulu kala udah duluan ke sini memberikan informasi bahwa di Jakarta ini cepatlah ke sana. Ya. Akhirnya pada datang. Jadi kedatangan orang Batak yang datang ke Jakarta ini, bayangkan tiap hari mulai tahun 50-an. Ya kan? Dulu itu Jakarta itu, saya pikir dulu Jakarta ini sebelum masuk ke sini nggak tumbuh lagi alang-alang seperti ini. Seperti di kampung saya. Taunya sama aja. Baunya lebih parah. Masuk gang kelinci, wah. Saya kira dulu nggak. Buset dah, ini ngeri nih. Tapi kenapa nggak terpikir untuk, waduh parah nih Jakarta ternyata nggak sesuai harapan. Balik aja lah gitu. Enggak, di sini kan banyak orang bodoh. Akhirnya kita tahu itu setelah kita masuk ke dalam, banyak kan orang bodoh, pintar-pintar orang kampung saya loh. Jadi waktu menyadari itu Pak Michael ngerasa bisa menang lah kalau di sini gitu. Loh bukan. Nah, ini lahan yang bagus untuk tempat berdiam untuk sampai selama-lamanya. Iya kan? Karena saingan nggak banyak. Nggak banyak. Orang bodohnya banyak. Kan itu. Nah, kita pulang ke Medan, tahu nggak di Medan itu ada yang namanya Siantar. Lu datang nih, lu papasan. Dompet dia hilang, dompet gua hilang. Tahu nggak lu? Batak itu tahu nggak asli kepanjangannya? Banyak taktik. Makanya di mana orang Batak pasti ada laponya. Walaupun tidak minum tuak atau ada suguhan-suguhan yang lain, tapi yang pastinya lapo itu bukan hanya tempat minum atau tempat makan, tapi juga tempat bercengkerama, tempat bercerita, tempat ya banyak hal yang dibicarakan di sana. Dan juga bukan lapo tempat makan juga demikian. Sebenarnya banyak orang Batak itu datang bukan hanya untuk makannya aja, tapi rindu bertemu. Ini ramenya Cililitan itu kan karena ada terminal di Cililitan dulunya. Dan dibukanya bypass dari Tanjung Priuk sampai ke Cililitan ini. Nah, jadi umumnya orang Batak akan merasa nyaman apabila dia mendatangi atau mendiami satu daerah jika ada orang Batak di dalamnya atau di lingkungan itu. Nah, orang Batak datang berduyun ke sini. Sehingga banyaklah yang melamar menjadi supir PPD, kondektur. Nah, jadi umumnya pertama-tama begitu katanya di sini. Opung Simanjuntak yang telah hidup di rantau selama lebih dari setengah abad. Dulu ia pengusaha Metro Mini. Sekarang, meski sudah tak bekerja, ia tetap banyak berkegiatan di luar rumah. Urusannya macam-macam, mulai dari main biliar sampai melobi pemerintah agar membangun fasilitas publik di lingkungannya. Opung 9 tahun jalanin bisnis Metro Mini, sampai punya berapa unit itu, Pung? Itu paling 4 unit udah cukup. Banyak juga ya kalau satu sudah. Sini nggak semua nih? Sini. Diparkir berjajar di sini? Iya. Satu mobil Metro Mini berapa Opung belinya? Kalau zaman saya cuma 11 juta. Baru dah. Cuma 11 juta waktu itu. Runtuhnya pengusahaan saya itu adalah karena kasus 98. Krisis moneter. Krisis moneter. Saya tidak sanggup lagi untuk membiayai onderdil yang untuk dipakai kepada angkutan tersebut. Satu ban aja 225.000 menjadi 600.000. Ban. Apalagi di transport ini kan oli, kanvas rem, kopling, dan lain-lain. Nggak sanggup lagi, akhirnya habis. Itulah bukan cuma saya sendiri. Hampir semua pengusaha habis. Pengusaha transportasi aja? PPD pemerintah aja habis. Umpamanya ini ada 10 PPD atau 4 PPD. Ini yang jalan nih, ini jalan semua. Ini rusak, ambil dari sini ke sini. Ini standby. Rusak lagi, ambil dari sini.
Ini standby, ini habis. Gali lubang tutup lubang ya. Itu dia. Jenda Munte dibawa oleh ibunya dari Siantar ke Jakarta pada 1994, ketika ia berumur 10 tahun. Meski tak lahir di kota ini, ia tumbuh besar di sini. Ia melihat Cawang yang lekat dengan citra kekerasan dan kejahatan dari dekat sekali. Nah jadi waktu abang kecil tinggal di daerah Cawang ini, udah ada ini bang, stereotip soal kekerasan gitu, soal narkoba, soal apa gitu? Udah banget malah bilangnya kan. Udah Apa, banget. Bahkan dulu awal-awal di sini tuh, gue emang tinggal berdua sama nyokap kan dari dulu. Nyokap selalu bilang, jangan main, Sama jangan anak-anak jangan sekitar. keluar rumah gitu loh, jangan keluar rumah awal-awal ya, jangan keluar rumah. Tapi kan namanya bocah ya, nggak bisa dilarang. Dan gue tetap main sama anak-anak sini gitu loh. Walaupun ya zaman gue dulu gue ngeliat senior gue lah, abang-abang gue ya ada beberapa yang masih narkoba. Terus kalau ibaratnya kita bilangnya mereka sering ribut. Ada ribut sama orang seberang. Kita lagi nongkrong nih. Ini jembatan ini udah ada dari gua kecil. Kita lagi nongkrong di sini. Tahu di situ orang lagi digebukin. Lagi digebukin rame-rame itu. Ikutan apa bubar bang? Enggak, kita kan gua masih bocah tuh. Gua masih bocah, tapi kita nggak kabur, kita nungguin. Ngeliatin, lu kenapa tuh? Kenapa? Dan ya potret ngelihat abang-abangan kita ngegebukin orang dulu tuh di sini tuh. Membekas Ya udahlah gitu. Oh udah lumrah malah. Iya, karena kebetulan rumah gua dulu tuh kos-kosan ya. Jadi pernah ada yang ngekos di rumah. Nggak tahu gimana, gue pokoknya ada 2 kali kejadian. Yang sekali itu dia datang ininya udah bolong, katanya ditusuk di depan. Aduh, kayak mau dijamret gitu, kayak dia ngelawan, tusuk. Nyampe rumah udah bolong, minta tolong pintu ditutup karena dia takut dikejar gitu kan. Terus satu lagi kasus, dia lagi duduk di halte sini, cuman nanya kenal si ini nggak, dia bilang nggak tahu, langsung jadi ada berapa bekas bacokan gitu di tangannya. Itu anak kos di rumahnya? Anak kos di rumah gue. Kalau dulu tuh di sini sebenarnya memang ya Bronx, serem gitu. Tapi kalau dia tahu kita anak sini nggak bakalan diganggu. Sepengamatan abang mulai aman tuh mulai berubah tahun berapa bang? Tahun berapa ya? Ketika gue udah SMA tuh 2001 lah. Itu sebenarnya udah relatif aman ya. Dan memang kalau gue bilangnya, gue nggak tahu orang-orang Batak di tempat lain gitu, tapi di sini tuh memang berubah. Kalau dulu kan orang tuh kayaknya kalau mau turun di sini atau di Cililitan, Mayasari, Cililitan kayaknya Bronx banget gitu. Tapi 2001 ya udah, gue nggak pernah dengar lagi ada soal dikejar-kejar polisi. Setahu opung di Jakarta, kawasan yang paling banyak orang Bataknya itu di mana bu? Kalau menurut saya imbang-imbang ini dengan Pulau Mas. Ada kesamaannya nggak bung antara di sini sama Pulau Mas? Banyak. Karena di sana Metro Mini juga banyak. Udah saya bilang tadi. Di Pulau Mas itu dekat dulu Bulog itu jadi kandang ayam semua. Oh rongsokannya? Rongsokannya. Berarti memang benang merahnya Metro Mini ya tadi ya? Ya. Tadi opung sempat cerita sedikit soal lapangan banteng, sempat banyak orang Batak juga. Itu boleh juga diceritain lagi? Jadi di situ dulu berkerumun. Manusia dari manapun di situ berkerumun. Lapangan banteng itu bersejarah itu bagi orang Batak. Karena ditangkap oleh Adi Sadikin, ternyata setelah diseleksi, semua orang Batak itu lulusan SMA. Yang lain-lain enggak yang ditangkap itu. Dia mikir, loh kirain semua ini gelandangan. Jadi rupanya ini mungkin karena nggak dapat kerja. Kan begitu toh? Diperintahkanlah kayak di Dishub. Suruh masuk di sini. Tolong masukin semua ini. Itulah awalnya Dishub ini semua orang Batak. Baru tadinya preman gitu. Di situ semua. Yang gelandangan, yang apa, setelah diperiksa semua, identik ID-nya,
Ternyata lulusan SMA. Wah, luar biasa ini. Masukin lagi ke disku. Itulah sampai sekarang itu bapaknya kepala dinasnya, kepala dianya, orang Batak itu. Itu dari situ awalnya. Bapak. Tapi menarik ini juga, Pung. Apa itu? Walaupun faktornya bisa macam-macam gitu ya, ada Ali Sadikin, ada kesukaan orang Batak terhadap pekerja keras. Tapi kenapa transportasi semua nih, Pung? Kenapa mobil semua? Kenapa nggak jualan bakso misalnya atau apa? Itulah. Jadi kalau pedagang seperti itu di orang Batak, habitatnya itu tidak ada. Jadi dia berpikirkan hari ini dapat duit, hari ini saya makan. Itu loh. Kalau dagang kan ada modal juga. Beli kuahnya, beli santannya, beli ininya, beli ininya. Dia nggak mau kerja seperti itu. Jadi langsung hari itu dia kerja, hari itu dia dapat. Jadi kalau dulu, makanya saya bilang, balik lagi ke Metro Mini ini. Ribuan itu Metro Mini di Jalan Pemuda, kantor pusat. 70% itu punya orang Batak. Mengenai anak-anak muda yang ada di Jakarta ini, yang lahir di sini dengan yang lahir di sana itu, IQ-nya lebih hebat dari sana. Karena mentalnya bagus. Ya, kalau yang lahir di sini mentalnya nggak ada. Mentalnya hanya melawan orang tua. Tapi kalau yang di kampung kita, anak muda dari kampung kita datang ke Jakarta ini, saya mendiri. Daripada kamu atur-atur saya mendiri. Ambil, langsung bertindak sendiri. Ambil, mau gelandangan tidak peduli dia. Tapi kemauannya sangat besar. Ada peneliti yang pernah meneliti tentang orang Batak, namanya Edward Brunner. Dia mengatakan kemana pergi orang Batak pasti membawa gerejanya. Jadi kebiasaan itu selalu ada dan kemana-mana orang Batak memang selalu membuat gereja. Dan bukan hanya gereja HKBP, tapi gereja-gereja yang lain. HKBP itu singkatan Huria Kristen? Huria Kristen Batak Protestan. Bedanya sama gereja Kristen lain apa, Pak? Ya, kalau saya sih bilang bahwa HKBP ini adalah gereja etnis ya. Itu sebabnya bahasa Batak nggak bisa dihilangkan dari HKBP dimanapun dia. Bahkan saya dengar HKBP di Singapura ada satu kali ibadah mereka, 1 kali atau 2 kali ya saya lupa, dalam bahasa Batak. Kayak di sini nih Cawang misalnya kan sampai tahun 2005 ya, itu masih dianggap zona merah narkoba gitu-gitu. Nah, saya pengen tahu ada nggak sepengalaman Bapak ketika membina umat ini dapat jemaat yang terkenal lah, orang ini nakal, orang ini berbuat yang enggak tapi religius gitu Pak. Saya pikir juga semua suku ada seperti itu. Tapi yang pastinya kalau sepanjang yang saya tahu dan yang saya tangani, agak berbeda memang sikap orang Batak itu di dalam gereja dan di luar gereja. Sehingga gereja juga harus wise lah menyikapi mereka atau yang bersangkutan. Tapi umumnya kepada pendeta misalnya nih ya, orang yang tanda kutip arogansinya tinggi atau temperamennya tinggi, ketemu sama pendeta mereka hormat justru. Nah, dan saya juga belum pernah ketemu kasus, dan saya dengar juga kalau mereka punya temperamen tinggi di luar, atau mungkin ya katakanlah bahasa-bahasa sekarang, preman-preman lah kita bilang, di gereja mereka anteng aja, ya bagaimana layaknya seperti jemaat yang baik gitu. Nah, tapi rata-rata begitu melewati gerbang gereja, baik jadinya. Ya, mereka jadi malaikat lah seperti itu. Setelah keluar dari gerbang gereja ya mungkin back to basic kali ya. Abang sendiri waktu masih remaja lah bisa dibilang gitu, pernah terlibat nggak sih Bang dalam kenakalan-kenakalan kecil gitu? Pernah badung gitu nggak? Gua kalau di sini bisa ditanya, mungkin kalau tanya sama teman-teman yang sini, gua tuh cupu. Oke. Gua Anak rumah. Anak rumah. Gua main futsal, main bola sama anak sini nongkrong. Iya, gua nongkrong. Tapi kalau mereka ribut gua biasa nggak ikut. Ribut terus ya kebadungan itu enggak lah. Gua bandel di kampus. Kalau lu tanya teman-teman gue di kampus, di UKI, Bandel banget nih orang gitu ya? bandel. Gitu. Gue pulang, pala bocor. Nyokap tuh sampai kalau lihat gue bocor udah biasa aja. Jadi gitu ya, nggak tarung di kampung, tarungnya di kampus.
Karena nyokap gua ribet banget. Nyokap gua tuh dia bisa nyamperin gua ke tongkrongan. Keras banget sih nyokap gua. Emang kalau nyamperin tuh maluin gua banget. Nah, ketika gua di kampus, gua kayak tuh bukan nenek ini salah ketik ini nemenin maksudnya nemenin. Makanya kalau bikin pertanyaan pakai otak. Beberapa kali gue libatin mak gue ya gitu. Kalau dia ngamuk, cerewet, nggak ada otak kau ya. Itu mama Batak banget lah. Cuma kalau orang Batak itu sebenarnya ketika dia ngomong aja itu udah serem. Iya. Ada stereotip orang Batak kalau dia sampai ngitung dan nama lu udah dipanggil lengkap. Jenderal Juanda Munte, 1 kata udah. Kita langsung berdiri. Siap. Lu mau preman, lu mau banteng di luar. Kalau ketemu nyokap, disuruh jemur kain. Minta ampun deh. Disuruh mandikan babi itu mandikan babi. Gak ada cerita. Kalau kekerasan itu dengan kriminalitas itu dulu di sana, di Cawang sana, itu semua suku. Palembang ada, Ambon ada, Madura ada, Surabaya ada. Situ semua nyampur tuh situ kalau masalah itu. Tapi kalau narkoba ini mayoritas Batak waktu itu. Karena bawanya dari mana? Waktu dulu kan masih ganja doang dari Aceh. Nah setelah meningkat menjadi sabu-sabu, masalah dari luar negeri. Oh, itu ada faktor itu ya? Iya dari sana. Jadi mulai tahun 2005, di sini kan dulu serang narkoba nih. Polda menempatkan 100 orang brimob di situ dalam jangka 1 bulan. Pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba. Oke? Nah, setelah selesai di 1 bulan, timbang terima kepada masyarakat meneruskan ini. Kumpuli masyarakat, kumpuli dengan Polda. Ternyata saya dipilih menjadi ketuanya. Dan berhasil. Pekerjaan saya apa? Setelah Polda selesai, saya bertugas, saya penyuluhan door to door kepada siapa yang terindikasi di dalam berkaitan dengan narkoba. Saya tidak takut karena saya membawakan angin segar buat mereka dengan slogan itu. Nah itu kalau tahun 2005 itu udah mulai bersih Kung di sini urusan perdagangan gelap narkoba itu. Belum bersih, masih ada coba-coba. Masih. Tapi saya tujuannya siapapun itu terindikasi, saya masukin ke rumahnya, saya arahkan supaya balik. Kalau ada pekerjaan yang lain kami bikin supaya stop. Nah, itu sangat takut. Jadi saya dapat trofi dari Tito, dapat trofi itu sebagai sukses di dalam menangani ini, dan dikasih amplop aku 2 juta. Itulah terakhir. Untuk semua kerja keras itu 2 juta aja, Bu? Nggak ada masalah, nggak saya nilainya saya pikirin, tapi dikasih trofi, dikasih di rumah sekarang. Apresiasinya gitu. Nah, itulah. Makanya saya bilang dari orok sampai tua nggak ada yang kenal saya. Saitu dakani ratiti marpusukon haumu bangi saitu dia ho marhuta alesido. Jadi kalau di mana ada banyak orang Batak kan biasanya ada gereja kan, kayak udah lekat lah dengan masyarakatnya. Mungkin bukan jaminan bahwa semua orang Batak religius, tapi aku penasaran aja. Bang Jena merasa diri abang religius gak? Kalau aku sih nggak bisa aku bilang aku merasa religius atau enggak gitu kan. Ya kalau soal religius mungkin orang lain yang menilai ya. Tapi yang aku tahu orang Batak itu dimanapun orang Batak, salah satu perintah yang paling umum dari mamanya, dari bapaknya, kamu mau sebandel apa hari Minggu kok ke gereja? Udah nggak ada cerita. Kamu hari Sabtu kamu nongkrong di Senopati, mau
izinkan aku. Hari Minggu kau pagi gereja, nggak ada cerita. Bangun kau. Abang merasa ada perbedaan nggak antara diri abang sendiri sebagai anak Batak yang besar di Jakarta dengan kawan-kawan yang misalnya baru merantau 2-3 tahun belakangan ini? Langsung, Batak tembak langsung gitu. Iya, sebenarnya aku bisa dibilang Batak tembak langsung juga. Cuman karena Masih sekarang anak-anak udah ya? lama, Ah. karena sekarang udah temponya udah lebih banyak di Jakarta, mungkin gayanya nggak kayak orang-orang yang baru di sini gitu. Yang paling khas itu sebenarnya, tapi satu yang aku mau bilang dulu, bahwa sebenarnya orang Batak itu mau dimanapun, mau sampai kapanpun mereka berada, karakternya sama. Ini lihat mereka nih kalau ngomong, ini orang-orang udah lama di sini. Gitu. Nggak berubah ya? Ngomong tetap dia ngerasa kayak ngomong di Pulau Samosir yang dari gunung ke bawah teriak-teriak. Padahal satu meja tapi ngomongnya kau kayak gitu. Itu tuh salah satu ciri khasnya orang Batak. Makasih Pak. Kalau aku lebih seneng tuh dibilang orang Batak tuh tegas itu. Kalau keras kan kadang dia hanya mempertahankan argumen-argumen apa aja pokoknya keras gitu. Tapi kalau tegas ada arahnya gitu. Nggak asal ini ya. Nah, di zaman aku, orang merantau itu udah banyak yang emang dia tujuannya sekolah. Kalau di zamannya bapak, mama, opung dulu, orang merantau itu perbaikan nasib. Oh, oke. Perbaikan nasib itu biasanya larinya dia ke bekerja. Nah, tapi ketika di zamanku adalah mereka yang datang ke Jakarta atau mungkin ke kota-kota lain kayak di Bandung, ke Jogja. Udah pasti tujuannya sekolah. Udah ada perubahan ini ya? Iya, cara udah ada berpikir. perubahan. Dari Cawang, saya tak hanya membawa banyak cerita baru, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan baru. Tentu membicarakan topik sebesar dan sekaya sebuah suku di Indonesia tak mungkin selesai dalam 1 atau 2 hari. Kapan-kapan saya akan datang ke tempat lain, menemui orang-orang lain dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain. Dan untuk hari ini, biar Jenda Munte yang merangkumnya. Kalau menurutku aku selalu bilang, kalau mau lihat aslinya orang Batak, lihat saat mereka nyanyi. Mungkin kalau kita lihat orang Batak lagi marah, lagi ngomong itu keras, galak gitu. Tapi ketika dia nyanyi, dia tuh bisa lembut dan kayak mau nangis. Meratap-ratap ya? Iya. Mellow orangnya tuh. Aslinya tuh kalau aku bilang, ya lihat orang Batak ketika dia lagi nyanyi, itu mellow. Di Pasir Batu, di Kampung Lalang, di Kota Medan, di